putus persaudaraan. Apa? Ghibah. Apa itu? Cerita jeleknya orang. Nah ini penyakitnya nih. Iya toh? Biasanya duduk-duduk dia tidak cerita tapi mulutnya dong. Apa? Bu, ada yang tanya saya biasa begini. Ustadz, bagaimana kalau yang saya cerita benar? Justru benarnya namanya ghibah. Kalau salah namanya fitnah. Tidak ada jalan cerita kejelekan orang. Jadi kalau ada, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bu, nonton tidak sinetron semalam? Tukang bubur naik haji. Iya jelek betul itu sifatnya Haji Mukaddas. Iya, lama-lama cerita langsung seperti tetangga. Maka ibu yang mau siap untuk kehidupan akhirat, dia akan berkata, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Selesai urusan. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang memecahkan tali persaudaraan tapi waktu yang terbatas. Poin kedua, apa hebatnya banyak teman? Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, tertolak dari mara bencana, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Apa prakteknya? Contoh, saya ini bu, tidak banyak duit saya, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya. Saya ke pasar pak, baru saya turun dari mobil, sudah ada yang teriak, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang si sayur, ikan, telur. Begitu saya mau bayar, tidak usah Ustaz. Tidak enak, tidak usah Ustaz. Dalam hatiku memang itu yang kutunggu. Banyak teman, murah rezeki. Yang kedua, banyak teman tertolak dari bencana dan bahaya. Contoh lagi. Wafat saya punya SIM. Mati SIM saya. Saya ke Polrestabes. Mau perpanjangan SIM. Turun dari mobil, dilihat sama ajudannya ke Polrestabes. Wih, ada Pak Ustadz. Lapor komandan. Ada Pak Ustadz. Wih, komandan turun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Siap komandan. Ada apa Ustadz? Biasa komandan. Perpanjangan SIM. Panggil Kasat Lantas. Tolong bantu Pak Ustadz ya. Mudahkan urusannya. Jangan lagi kau minta uangnya. Dosa uang Ustadz kau makan. Selesai urusan saya. Maka banyak teman, murah rezekinya, tertolak dari bencana. Yang ketiga, panjang umurnya. Apakah panjang umur itu 80 tahun? 90 tahun? 90 tahun saya lihat orang sudah jarang Pak. Ini saja tadi diumumkan sama ketua paguyuban kita. Sudah lebih 50% sudah alam arwah tempat mereka. Bagaimana yang disebut umur panjang? Meskipun sudah wafat, orang masih mengenang kebaikannya. Itulah yang disebut umur panjang. Kumpul-kumpul kita begini, kita ingat lagi kebaikannya. Oh dulu kasihan sudah hilang. Wih baik betul. Itulah umur yang panjang. Sedangkan umur yang pendek, masih hidup, orang sudah selalu doakan mudah-mudahan mati cepat. Poin berikutnya, bagaimana menyambungkan tali persaudaraan? Pertama, berhalal bihalal. Inilah dia, saling memaafkan. Bagaimana cara berhalal bihalal? Tidak cukup hanya berkata, maaf lahir batin, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja, ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak. Tapi bagaimana caranya? Nabi mengajarkan, satu, jabat tangannya. Bagaimana kalau dia bukan mahram kita Ustaz? Syafi'i mengatakan tidak boleh kalau dia perempuan dengan laki-laki bukan mahramnya. Tidak boleh, Syafi'i katakan. Tapi Imam Ahmad katakan selama kau tidak nafsu, boleh. Maka saya, jenderal, kalau di depan mahasiswa saya yang cewek-cewek cantik, saya tidak mau jabat tangan, saya begini saja. Makasih dek, makasih Ustaz. Kenapa? Saya tidak mau. Ustaz nafsu. Oh, saya manusia biasa. Ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa Ustaz. Jangan dekati zina kecuali Ustaz. Biar Ustaz ketemu makhluk halus bisa hancur. Maka saya cukup begini. Tapi kalau sama bunda ini yang sudah usia-usia 70 tahun, saya jabat tangan lah. Tidak mungkin saya nafsu sama mama. Ya kan? Keterlaluan saya kalau saya masih nafsu sama mama. Ini di kampung saya namanya samberlap. Apa itu samberlap? Sambaran jina lapuh.
Sudah jabat tangan, pandang matanya. Itu adabnya, Pak. Ada orang biasa jabat tangan, dia tidak lihat kita. Bagaimana orang tidak sakwa sangka? Maka ketika ketemu seperti ini, bertahun-tahun tidak ketemu, jabat tangannya, pandang matanya. Jangan sambil terima telepon, itu tidak beradab namanya. Yang ketiga, jangan pandang matanya tapi melotot. Senyum. Yang keempat, ketika dia muslim, jabat tangan sambil selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak tahu adabnya Nabi. Kalau Nabi jabat tangan dengan sahabat, tidak pernah Nabi lepas tangannya duluan. Pasti dia tunggu sahabatnya lepas baru Nabi senyum. Selesai. Yang berikutnya, setelah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syarat kelima, Bapak harus sebut judulnya dosa. Pak, maafkan saya. Dulu waktu kita sama-sama aktif, ada sepatumu hilang waktu itu tuh. Saya ngambil. Baru sapa. Sudah itu kalau dia bilang kawan kita, ternyata kau yang ngambil. Saya tuduh sopir saya. Ah, sudahlah, saya maafkan tahu, tapi ganti sepatuku 10 kali lipat sekarang. Baru sah. Selama barang orang masih dikuasai Pak, dan Bapak tidak mengaku, Bapak berperkara nanti di akhirat. Begitu juga nanti bapak-bapak ketika minta maaf sama istri, sebut judulnya. Jadi nanti kalau suami minta maaf ibu, suruh sebut judulnya. Maafkan saya bu, kata si istrinya. Apa? Nggak enak nanti ku ngamuk lagi ya. Apa judulnya kok tiba-tiba minta maaf? Maafkan saya bu, waktu saya tugas dulu di Sumatera, aduh. Ada perempuan mirip betul sama kamu, aduh. Saya hilap ibu, saya hilap, maafkan saya. Kata istrinya, enggak apa-apa, begitulah manusia biasa. Saya maafkan kau, karena waktu itu saya juga hilap. Bapak saudara-saudara sekalian. Yang kedua, cara menyambungkan silaturahmi, sedekah. Bu, maafkan saya. Bu ibu nih yang banyak emas berlian, sedekahlah. Ibu-ibu kalau ibu meninggal siapa yang pakai berliannya ibu? Siapa kira-kira yang pakai bu? Anak? Bukan. Istri kedua. Pasti kawin lagi. Didengarlah ini Pak Jenderal ceramah saya, istri saya di YouTube. Jadi Ustadz nanti kalau saya meninggal kau akan kawin lagi. Saya bilang kau sini sayang. Saya peluk dia baik-baik baru saya bilang. Sayangku dengar baik-baik. Jangankan kau mati. Kau masih hidup saja. Saya selalu berpikir mau kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah wafat. Maka ibu-ibu sedekahkanlah. Dan demi Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Jadi kalau saya, ibu-ibu nih yang di depan kita, kalau ibu pakai produksi Tanah Abang, tidak ada yang percaya itu palsu. Itulah hebatnya jadi orang istri orang kaya. Orang tidak percaya kalau kita palsu pakai. Tapi kalau kita orang miskin sudah pakai asli, apa dia bilang? Palsu. Di mana dia dapat? Maka orang yang pandai menyikapi hartanya, dia kirim lebih dulu. Bapak-bapak yang punya harta, anak sudah pada jadi, sudahlah Pak. Tidak usah Bapak investasi untuk dunia terus. Nah, itu ada lahannya Bapak di situ, 2 hektar. Sudahlah nak, kau jual itu, saya tidak bisa lagi ke kampung. Kirim ke kampung, bangunkan masjid di kampungku, supaya nanti saya wafat, orang nikmati dan saya nikmati hartaku yang 2 hektar itu. Ada orang anaknya menikah dia lagi. Cucunya menikah dia lagi urus. Cucunya mau urus belikan lagi rumah. Belikan mobil. Salah tidak. Tapi keliru ketika bapak tidak mempersiapkan alam kuburnya. Ya mulai-mulai kita sadari 72 tahun. Mau kemana pak? Pasti. Kullu nafsin sa'ikatul maut. Maka tindaki dengan cara apa? Sudahlah nak. Ini ada emasnya mama 300 gram. Sudahlah. Kau jual 250 gram, 50 gramnya kau bagi-bagi, saya pakai juga sebagian. Ini yang disebut pandai menyikapi harta. Dan yang berikutnya, cara menyambungkan tali persaudaraan setelah memaafkan, bersedekah, dan berikutnya lagi adalah ketika kita ingin menyambungkan tali persaudaraan adalah mengunjunginya. Anaknya sudah, dia kawan kita sudah tidak ada Ustaz, maka caranya lagi kita kunjungi istrinya. Istrinya pun sudah wafat. Anak-anaknya. Itulah cara menyambungkan tali persaudaraan.